Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, warga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Puncul dan umumnya masyarakat se-Kabupaten Kediri. Alhamdulillah, sampai malam ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga bisa menjumpai awal bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Yang saya hormati para pemirsa, ada keterangan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang senang dengan datangnya Ramadan, maka orang itu diharamkan masuk neraka. Karena Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu semua untuk melaksanakan puasa seperti diwajibkannya orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Di sini disebutkan bahwa yang dianjurkan puasa adalah orang yang beriman. Dawai Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang yang beriman. Kenapa tidak dicantumkan ya ayyuhan nasu? Kok ya ayyuhalladzina amanu? Jadi memang yang diwajibkan puasa itu adalah orang yang beriman, bukan semua orang. Kalau semua orang, ini bisa orang yang non-muslim juga. Karena orang non-muslim tidak diwajibkan puasa. Makanya di sini disebutkan hanya orang-orang yang beriman. Diwajibkan berpuasa seperti diwajibkannya orang-orang sebelum kamu. Artinya orang-orang dulu juga berpuasa. Sebelum Nabi Muhammad, orang-orang itu juga berpuasa. Cuma caranya yang tidak sama. Kalau kita sebagai umat Muhammad, ya seperti kali ini yang sering kita laksanakan puasa seperti itu. Kenapa kita diwajibkan puasa? Supaya menjadi orang yang bertakwa. Kemudian siapakah orang yang bertakwa itu?
Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman yaitu orang yang percaya dengan barang-barang yang gaib, barang yang tidak kita ketahui. Seperti Allah, kita percaya kepada Allah itu tidak wajib kita tahu kepada Allah. Tapi Allah itu jelas ada, tapi kita tidak wajib tahu di mana Allah, bagaimana wujudnya Allah. Kalau kita sampai mengatakan Allah di sana, ini tidak benar. Sebab Allah wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawadisi. Mukhalafatul lil hawadisi. Jadi Allah itu memang tidak sama atau berbeda dengan apa yang hawadis, barang-barang yang ada di dunia ini. Kalau kita mengatakan Allah, oh seperti itu, Allah di sana, ini justru tidak benar. Kita sebagai orang yang bertakwa, yaitu harus iman kepada sesuatu walaupun tidak kelihatan, walaupun kita tidak tahu. Misalnya ada angin silir-silir kan jelas ada. Angin jelas ada, silir-silir pamane ini, kipas-kipas ini ada, angin tuh. Tapi gak ketok rupane ya napa? Angin ki rupane ya apa? Gak tahu, gak kelihatan. Tapi percaya bahwa angin itu ada. Enek wong ngentut tiut. Entut iki angine, tapi roh awake dhewe karo entut kuwi. Gak tahu. Ujug-ujug ki ambune teng gitu aja. Ambune nyantap irung. Nah, ini tanda-tanda orang yang takwa adalah orang yang beriman kepada sesuatu walaupun tidak kelihatan. Kemudian wa yuqimunas sholata, dan orang yang mendirikan sholat, orang yang menjalankan sholat. Maka kita sering mendengarkan ceramah kiai-kiai, kita sering mendengarkan kiai dawuh bahwa hasil dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad dan umatnya ini diwajibkan menjalankan sholat 5 waktu. Asalnya 50 waktu. Setelah Nabi Muhammad turun dari sowan ngersani Allah, turun ke langit ke-7, kemudian ke langit 6, ini berjumpa dengan Nabi Musa. Ditanya, Muhammad, setelah kamu ketemu dengan Allah, itu diberi tugas apa? Jawabnya Rasulullah, saya dan umat saya diberi tugas untuk menjalankan sholat 50 kali atau 50 waktu. Setelah itu Nabi Musa dawuh kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, umat panjenengan kecil-kecil mungkin tidak mampu menjalankan sholat 50 kali. Supaya kamu sowan kepada Allah, kemudian minta dikurangi, minta kortingan.
Setelah itu Nabi Muhammad naik lagi sowan kepada Allah, minta dikurangi atau disudol, ngarani cara wong puncu ngarani disudol. Kemudian dikurangi 5 waktu. Kemudian turun lagi. Ketemu dengan Nabi Musa, ditanya lagi, "Ya Muhammad, dikurangi berapa waktu sholat yang harus kamu lakukan?" Diceritakan dikurangi 5 waktu. Supaya Nabi Muhammad kembali lagi sowan kepada Allah, supaya dikurangi lagi, akhirnya sampai beberapa kali naik turun, mungkin sampai 9 kali, sehingga sholat yang diwajibkan tinggal 5 waktu. Walaupun sholat itu 5 waktu, ini pahalanya seperti sholat 50 waktu. Maka sebagai umat Muhammad mendapat prioritas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan amal baik sedikit saja pahalanya banyak sekali. Contohnya itu, menjalankan sholat 5 waktu itu pahalanya seperti menjalankan sholat 50 waktu atau sholat 50 kali. Ini prioritas bagi umat Muhammad. Sedangkan kalau umat-umat Nabi yang lain mengerjakan kebaikan satu, ini pahalanya juga satu. Pahalanya hanya satu. Tapi umat Muhammad menjalankan satu kebaikan, ini dilipat gandakan sesuai kehendak Allah. Yudhaifu liman yasha. Bahkan bukan hanya satu kebaikan dibalas 10, satu kebaikan dibalas 70, bukan hanya itu. Malah ada keterangan Allah dawuh begini, "Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha." Barang siapa yang membawa baik, barang siapa yang mengerjakan amal baik satu kali, maka pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Wasa irus sahri, itu semua di semua bulan. Wa fi rajaba bisa beina, kecuali amal baik di bulan Rajab, menjalankan kebaikan satu kali itu pahalanya dilipat gandakan 70. Wa fi Sya'bana bisa mi'atin, kalau berbuat baik, amal baik di bulan Sya'ban, pahalanya dilipat gandakan 700 kali. Wa fi Ramadan bi alfin, kalau berbuat baik di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan 1000 kali. Untung bagi kita sebagai umat Muhammad. Makanya di bulan Ramadan ini marilah kita perbanyak amal-amal baik kita. Kesempatan bagi kita untuk mencari pahala yang lebih besar. Misalnya pada umumnya kalau di bulan Ramadan setelah tarweh kita membaca Al-Quran, tadarus, ngaji kitab dan sebagainya. Membaca Al-Quran misalnya alif lam mim, itu bukan dicatat satu kebaikan. Alif ini dihitung 1, kemudian lam
dihitung 1, mim dihitung 1. Jadi 3 huruf, per huruf pahalanya 1000. Maka ada orang mengaji hanya mengucapkan alif, lam, mim, pahalanya sudah 3000 kebaikan. Masa ada kira-kira orang tadarus cuma alif, lam, mim, shadaqallahul adzim? Enggak ada. Jadi terus nih, alif, lam, mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Paling tidak ya sakmono, masa ya alif, lam, mim, salam pelenceng, terus dolan, swaifinan, kan tidak. Maka boleh dikatakan adalah ladang untuk mencari pahala. Bulan Ramadan ladang untuk mencari pahala ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan tanda-tanda orang yang bertakwa yaitu orang yang mau menginfakkan sebagian harta bendanya. Iya. Maka jadi orang jangan pelit-pelit, ya, jangan pelit-pelit kalau kita punya harta, walaupun seberapa kita infakkan sesuai dengan kemampuan. Ya. Maka ada keterangan begini. Sahiyun qaribullah qaribun minal nasi qaribun minal jannah baidun minan nari. Wong sing luman iku cedhek karo menungso, cedhek karo Gusti Allah, cedhek karo swarga, didohne saking neraka. Ikilah orang yang luman. Maka dawuhnya Allah, mimma razaqnahum yunfikun. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.